Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melancarkan serangan balasan. Setelah menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama atau MUI, Anwar Abbas, kini gugatan juga dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Satu persatu serangan balasan dilancarkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Setelah menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas dan MUI secara lembaga, kini gugatan juga dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya, Panji Gumilang juga sempat menggugat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Meski akhirnya gugatan itu dicabut kembali. Endingnya yang berkait dengan gugatan kita sementara ini tidak dilanjutkan. Namun demikian ada pihak lain yang dipintakan oleh klien kami untuk digugat ya. Dan hari ini sedang proses. Ya, itu inisialnya RK. Inisialnya RK. Ridwan Kamil digugat karena dinilai pernah memberikan pernyataan yang dianggap menggiring orang lain untuk berpikir negatif terhadap Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan apa yang disampaikannya soal kasus yang menyeret Panji Gumilang sudah sesuai prosedur. Tidak ada masalah dalam hidup. Semua urusan ada konsekuensi hukum. Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering saya seperti itu. Seperti juga Pak Mahfud MD, kita jalani aja proses ini karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan seorang autonomor. Beberapa pekan terakhir, Ponpes Al Zaitun dan pimpinannya Panji Gumilang membetot perhatian publik. Tak hanya soal ajaran di Ponpes yang dianggap menyimpang. Kini, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri juga mengungkap indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, korupsi, hingga penggelapan keuangan yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Adapun tindak pidana TPPU korupsi hingga penggelapan itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah, BOS, dan dana zakat di Ponpes Al Zaitun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas pernyataan yang dianggap menyudutkan Panji Gumilang. Tak hanya dianggap menyudutkan, Panji menilai Ridwan Kamil tak serius menyelesaikan polemik Al Zaitun dan hanya mencari panggung. Apa yang sebenarnya digugat oleh Panji Gumilang dan bagaimana Pemprov Jawa Barat menanggapi gugatan ini? Sudah bergabung bersama kami petang hari ini Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tepi Wawan Darmawan dan pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdialog, sebelum kita berdialog pada petang hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita langsung lanjutkan kabar petang. Pada sore hari ini saya mau langsung lanjut ke Pak Tepi. Pak Tepi, mungkin pertanyaan pertama saya adalah ini gugatan yang diajukan oleh pihak Panji Gumilang, apakah sudah diterima secara resmi oleh tim Pemprov Jawa Barat? Baik, terima kasih Mbak Gina. Sampai saat ini bahwa kita mengetahui adanya gugatan masih dari pemberitaan. Sehingga kami belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari pengadilan terkait dengan adanya gugatan tersebut. Oke, belum ada pemberitahuan secara resmi ya, tapi untuk materi gugatan berarti juga belum diketahui ya? Pemprov belum tahu ya? Iya, salinannya kan biasanya diberikan memang pada saat juga pemberitahuannya.
Oke, kalau belum tahu Pak, mungkin di dialog kali ini saya akan coba sampaikan apa yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Panji Gumilang ya mengenai gugatan ini ya. Pihak dari kuasa hukum menyampaikan bahwa alasannya ada dua Pak, karena RK ini dianggap menyudutkan Panji Gumilang satu, yang kedua adalah soal SK tim investigasi dugaan ajaran sesat di Al Zaitun yang dikeluarkan oleh Ridwan Kamil. Itu tanggapan dari Pemprov seperti apa Pak soal dua poin gugatan ini? Baik. Begina, saya belum akan masuk materi sampai kepastiannya, tetapi perlu mungkin bisa disampaikan ini kepada seluruh pemirsa juga, bahwa pada saat Gubernur Jawa Barat menerbitkan tim investigasi, baik karena laporan ataupun karena memang pemberitaan terjadi di sana adalah lebih pada upaya untuk bisa tabayun, untuk bisa mengetahui secara persis apa sesungguhnya yang terjadi. Kemudian tim itu pun seperti juga sudah bisa diketahui bersama, mengundang kehadiran Pak Panji Gumilang dalam satu pertemuan itu bersama tim. Dalam hal tersebut juga disampaikan beberapa pertanyaan, khususnya yang terkait dengan demikian banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang khususnya juga termasuk dengan hal yang terkait dengan keagamaan. Dan pada saat itu kita mendapatkan jawaban dengan penundaan untuk diberikan secara tertulis. Oke. Hal ini pula yang kemudian kita sampaikan, dilaporkan kepada Bapak Menko Polhukam oleh Pak Gubernur langsung. Oke, artinya Pemprov Jawa Barat meyakini bahwa apa yang dilakukan Pemprov sejauh ini berkaitan dengan kasus Panji Gumilang itu memang sesuai prosedur ya? Itu yang ingin Pak Tepi sampaikan? Iya, baik, betul Mbak Gina. Jadi salah satu yang ingin saya ingat, salah satu kewajiban yang harus kita lakukan dalam asas pemerintahan yang baik adalah kita selalu ingin melihat adanya satu asas kemanfaatan. Nah itu pula yang secara langkah tabayun yang ingin diambil Pak Gubernur untuk memastikan keadaan itu. Sehingga terakhir mungkin juga bisa disampaikan bahwa ternyata tersimpulkanlah ada 3 hal yang saat disampaikan dan sudah disampaikan secara khusus oleh Pak Duga dalam media tentang 3 hal yang terkait. Pertama dengan menjaga ketenteraman ketertiban yang memang menjadi tugas utama pemerintah daerah. Kemudian juga ada yang terkait dengan penyelenggaraan kependidikan yang juga memang harus dilindungi. Dalam hal ini lebih juga menjadi kewenangan pemerintahan pusat dalam ini Kementerian Agama. Dan yang ketiga juga yang terkait dengan agamanya itu sendiri yang memang tidak menjadi bagian yang menjadi fokus dalam saat kita melaksanakan bagian dari tugas. Oke, baik, nanti saya akan lanjutkan dialognya ke Pak